Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang rumus yang ada pada Excel. Oke, kita langsung ke KTP. Pertama kita akan membahas tentang rumus if. Misalkan ini kasusnya, contoh kasusnya, misalkan di sini ada nama, jenis kelamin. Jenis kelamin ini menggunakan inisial. Jika L, maka L itu keterangannya harus keluar laki-laki. Nama misalkan Budi, ini L. Susi P. Gimana caranya ketika di sini jenis kelamin ini L, maka di sini akan muncul keterangan. Nah, dari kasus seperti ini maka kita harus menggunakan rumus if tunggal ya. Oke, langsung dalam Excel kita wajib pertama kali harus diawali dengan sama dengan if. Oke, langsung tap aja. Oke, kata kuncinya dari mana? Kata kuncinya atau logical first-nya itu berarti dari jenis kelaminnya, L-nya ini atau P-nya ini. Kata kuncinya berarti dari kolom B. Kata kuncinya ini dengan L, maka laki-laki. Laki-laki. If lagi, jika kata kuncinya tetap sama dengan P, maka perempuan. Selainnya gimana? Maksudnya selainnya ini false-nya. Ini kan jika P perempuan itu true-nya, L laki-laki ini true-nya. Selain ini apa? Gitu. Jadi maksudnya selain ini, maksudnya gini. Jika yang dimasukkan ini selain L dan P, harusnya ada pesan bahwa jenis lain tidak terdaftar atau tidak diketahui gitu. Ya. Jenis kelamin tidak diketahui. Ya. Di sini if-nya ada berapa? 1, 2, berarti kita tutup 2 kali. Oke. Setelah komat terus. Jika jenis kelamin ini saya ganti P, maka dia akan berubah menjadi P, perempuan. Nah, ini kan true kan, benar kan? Nah, kalau seandainya tadi kan selain L dan P, berarti harusnya tidak diketahui. Contohnya apa? Contohnya jenis kelamin misalkan A. Ada nggak jenis kelamin? Nggak ada. Maka di sini harus muncul jenis kelamin tidak diketahui. Seperti itu ya. Selain L dan P itu berarti jenis kelamin tidak diketahui. Q misalkan tidak diketahui. Kalau kembali L, maka dia akan menjadi laki. P perempuan ya. Ini contoh penggunaan if. P perempuan, L laki-laki. Ini F. Terus rumus yang lain. Rumus yang lain itu misalkan VLOOKUP ya. VLOOKUP ini gampang. Kalau VLOOKUP berarti kita buat baru if. Ini if ya. Sekarang kita buat yang VLOOKUP. Contoh kasusnya misalkan seperti ini. Nah, di sini ada kode nama. Terus di sini juga ada yang namanya jabatan. Terus di sini jabatan gaji pokok. Ya. Kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP, berarti VLOOKUP sama halnya data masternya ya. Tabel bantunya. Misalkan kodenya misalkan
di sini ada A1001, A1002 seperti ini. Kita buat 5. Oke. Nah, di tabel transaksi ini, tabel yang mau dieksekusi ini, supaya menampilkan nama, supaya nama, jabatan, dan gaji pokok itu tabel, yang kita harus menggunakan tabel VLOOKUP, menggunakan rumus VLOOKUP ya. Tabel harus ada tabel batunya sama, hampir sama, cuma namanya di sini ya. Misalkan saya taruh di sini aja supaya kelihatan ya. Ini tabel bantu. Ini tabel bantu, misalkan nih, yang punya kode ID A101 ini, misalkan di sini ada Nina, dua Lida, ini Novi, ini Isma, ini Abdul. Oke. Jabatannya apa nih? Misalkan jabatannya, misalkan di sini ada desainer. Terus misalkan di sini ada IT, di sini misalkan bagian accounting, terus di sini juga bagian purchasing misalkan ya. Purchasing, oke. Terus di sini misalkan bagian marketing ya. Katakanlah ini random aja ya. keluarga. Hmm. Oke. Ini ada tabel bantu atau tabel datanya ya, untuk data masternya ya. Nah, sedangkan ini data yang mau dieksekusi. Contoh. Oke. Ini tabel bantu. Untuk pengambilan data master ini ada dua cara. Bisa juga di tabel bantunya itu sudah dikasih tag ya, atau inboxnya ya. Penamaannya sudah dikasih. Contohnya seperti ini. Kita blok dulu tabel bantunya. Setelah itu di sini inbox ini kita kasih nama nih. Misalkan MV ya. MV. Oke. Nah, dalam tabel bantu kalau VLOOKUP ini nanti ngacunya indeksnya itu indeks kolom ya. Maksudnya ada kolom di sini kan ada beberapa kolom nih, kolom kode, nama, jabatan, gaji. Tapi untuk indeks kolomnya, jadi bukan nama kolomnya atau kolom M, N, O, P, bukan ya dengan, tapi indeksnya ya. Kolom kode sama halnya dengan indeks kolom ke-1, nama kedua, jabatan ketiga, dan gaji pokok keempat. Jadi manggilinnya nanti di rumus ini seperti ini. VLOOKUP, oke. VLOOKUP tab. Kata kuncinya dari mana? Kata kuncinya kita ngambil dari kode ya. Kodenya ini ya, lookup value-nya kuncinya. Oke. Setelah itu, nah tadi kan di sini di tabel bantu ini sudah dikasih identitas namanya. Namanya tadi MV. Kita panggil aja MV ya. MV. Oke. Setelah itu ini tabel array-nya. Sekarang kolom. Oke, karena kita tuh mau menampilkan nama dengan kode ini, dengan kunci kode ini, berarti nama ini ada di indeks keberapa kan gitu. Nama ini ada di kolom keberapa gitu. Berarti ya di sini kan kode tadi 1, nama 2, jabatan 3, gaji 4. Berarti kita menampilkan nama, berarti di sini ada di indeks ke 2. Balasnya kasih 0 bisa. Oke, enter. Sorry, ini nama Nancy B3
Google. VLOOKUP itu kok di sini, seharusnya itu di sini. Ya. Masih belum dikasih nama, ternyata yang di sini kasih indeks. Oke, kita kunci dengan cara absolute ya, supaya gak berubah. Setelah itu enter aja, maka akan muncul namanya Nina. Nina ini ada di kolom A101 ini ya, karena tadi kita salah nama, ternyata MV itu ada di sini. Nah ini seharusnya ini, coba saya kasih lagi namanya data ya, ini ya data ya. Oke, sekarang kita gunakan nama VLOOKUP, kata kuncinya ya, kita panggil namanya data. Nah, ini kalau udah seperti ini berarti kita sudah manggil data, sama halnya kita ngeblok ini tabel bantunya. Setelah itu di kolom keberapa untuk jabatan ini? Di kolom ketiga, 1, 2, 3. Oke, setelah itu pelajar, kepala, sekitar. Nah, desainer ya. Ini sekarang untuk gaji pokok sama, kita ambil aja dari tabel bantunya data. Terus indeks kolom gaji pokok ini 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Ini sama aja ya, 0 sama false-nya itu sama aja. Oke, enter. Seperti ini ya. Sudah selesai. Untuk selanjutnya ke bawah ini kita nggak perlu mengulang lagi, kita tinggal auto saja, klik kotak yang di pojok bawah, double klik ya, ini ya, ini ya. Ini datanya, data ini berarti sama halnya dengan yang di blok tadi ya. Nah ini datanya merah, ini wajah di blok tabel bantunya gitu. Jadi VLOOKUP itu jangan lupa penulisan rumusnya sama dengan VLOOKUP, terus kuncinya kata kuncinya atau ininya G-nya ya. Setelah itu tabel bantunya. Kalau di sini tabel bantunya sudah saya kasih tab identitas data, namanya data, kita panggil aja namanya. Setelah itu indeks kolom. Kalau VLOOKUP itu indeks kolom ya. Jadi VLOOKUP buka kurung, kunci, koma, ada juga yang menggunakan titik koma, terus tabel bantunya atau TB ya, terus koma lagi indeks kolom. Kalau VLOOKUP itu vertikal ya, berarti indeks kolom. Kalau VLOOKUP itu kebalikannya, horizontal, berarti baris, indeks baris. Yang diminta indeks barisnya, baris keberapaan itu. Dan ini kita blok supaya rapi. Setelah di blok, Ctrl 1 border ya oke. Misalkan nih hiddennya ini supaya kelihatan rapi, coba saya taruh yang bawah ini bordernya lebih tebal nih, ini misalkan ini shadingnya bisa ganti ya seperti ini. Kalau yang ini tabel bantu untuk VLOOKUP ya, VLOOKUP ya. VLOOKUP perbedaannya tabel bantu untuk VLOOKUP sama VLOOKUP itu apa? Kalau VLOOKUP tabelnya itu di samping ya, kolom ya, di samping gini, kode, nama, jabatan, gaji pokok, ini ke sampingnya. Kalau VLOOKUP gimana? Kalau VLOOKUP itu karena baris, berarti tabel bantu VLOOKUP seperti ini, tabel bantu VLOOKUP. Jadi datanya itu ke bawah ya, maksudnya headernya itu
Kalau VLOOKUP itu videonya ke samping gini ya, ini videonya ini VLOOKUP. Kalau VLOOKUP berarti misalkan saya mau jabatan, misalkan jabatan terus di sini gaji pokok. Oke. Ini videonya. Ini. Terus datanya dari gimana? Datanya itu kan kalau VLOOKUP, bantunya kan datanya ada di belakang ke bawah nih per kolom. Tapi kalau VLOOKUP videonya ada di samping, terus datanya ke kanan. Misalkan ini desainer, misalkan ini desainer, terus apa lagi IT, accounting, terus purchasing, terus marketing. Oke. Jadi datanya seperti ini ya. Jadi pokoknya kita copy aja dari sini. Oke. Kalau ada tabel bantu seperti ini, terus gimana cara mengeksekusi di tabel transaksinya? Berarti kata kuncinya udah berubah. Kata kuncinya kalau tadi VLOOKUP itu kata kuncinya berdasarkan kode ini, karena di sini ada kata kunci kode juga. Tapi kalau tabel bantu seperti ini gimana lah? Berarti kata kuncinya harus dari mana? Dari jabatan. Ini di kata kunci. Ya. Itu kata kunci. Ya. Misalkan saya mau menampilkan ini misalnya saya taruh di sini ya, sama aja lah nanti. Ini menggunakan saya menampilkan gaji ini, menampilkan gajinya berdasarkan kata kunci jabatan karena di sini jabatannya. Ini kalau sini VLOOKUP, sedangkan di sini VLOOKUP. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Kata kuncinya dari mana? Dari jabatan ini, berarti di sini. Terus setelah itu, karena kita belum punya indeks ya, sorry, saya hapus dulu, saya kasih identitas dulu kasihnya biar nggak ribet. Di blok ya, setelah di blok, ini bloknya ini jangan lupa, ini saya kasih master H gitu aja ya. Nah, sudah, namanya master H ya tadi ya, ini master H, MH ini. Kalau yang ini tadi namanya data ya, kita manggil ininya aja, ini namanya identitasnya aja, ID-nya ya. Jadi di sini sama dengan VLOOKUP. Kata kuncinya jangan lupa dari jabatan, oke, koma. Saya menggunakan koma bukan titik komanya. Tabel R-nya, tabel bantunya, tabelnya tadi kan sudah dikasih nama nih, namanya MH. Nah, oke, koma lagi. Nah, di sini indeksnya bukan indeks kolom lagi, tapi indeks baris ya. Indeks baris. Yang mau ditampilkan itu baris keberapa sih? Kan kita mau mencari gaji nih. Ini baris, kalau baris di bawah ya. Ini gaji pokok itu ada di baris berapa? Baris kedua ini kan. Yang pertama jabatan di baris 1, yang kedua gaji pokok di baris kedua. Ya, seperti itu ya. Oke, namanya baris kedua. Kita salurkan aja, oke. Ya. VLOOKUP. Sorry, kenapa kok enak karena di sini nggak sama, harusnya ya sorry. Sorry, desainer ini copy, saya copy sini ya, akan muncul
sama. Untuk ke bawahnya kita nggak usah lagi ini buat rumus, ya tinggal tarik aja sini dari kata kecil ini, klik, geser ke bawah bisa, atau double klik juga bisa ya. Ini desain ini sama desain 3,5 AIP kita terbarunya dari situ. Kalau lookup itu kata indeks baris, indeksnya bukan indeks kolom tapi indeks baris. Tapi kalau lookup ini indeks kolom gitu ya. Indeks kolom beberapa yang mau ditampilkan seperti ini ya. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.